Pokoknya di situ diceritakan bahwa salah satu karyawannya, disebutnya di situ Mawar, itu pernah diajak dia ke Dubai agak lama dan selama di sana tidak diperlakukan dengan baik. Kayak contohnya soal makanan, dia harus nunggu Pak Bos dan Bu Bosnya selesai makan, kemudian dia makan sisanya aja. Hola netizen yang maha benar. Tasya selama 3 hari berturut-turut menjadi trending topik di Twitter. Bermula soal tidak membayar gaji karyawan yang kemudian meminta maaf kepada Tasya melalui video klarifikasi. Namun sikap Tasya yang tidak meminta maaf balik justru membuat netizen yang tercinta semakin mengecamnya. Terbaru, Tasya diduga membayar buzzer untuk membersihkan namanya dari segala tudingan soal perlakuan buruknya terhadap para karyawan. Dugaan tersebut dibuktikan oleh cuitan @damarurin990 yang menunjukkan foto hasil tangkapan layar chat buzzer Tasya pada Sabtu 10 Juni 2023. Dalam chat itu dijelaskan bahwa buzzer harus mengomentari balik tudingan para karyawan terhadap Tasya. Kata kunci fakta Tasya harus disematkan di setiap komentar yang dibuat. Para buzzer diminta serentak berkomentar selama 2 jam antara pukul 17.50 hingga pukul 18.50. Diduga Tasya harus mengeluarkan uang hingga puluhan juta agar kata kunci fakta Tasya menjadi trending topik di Twitter. Sebagaimana yang diungkap dari hasil tangkapan layar chat lain, membahas biaya menyewa buzzer serta waktu mereka beroperasi. Para buzzer ini akan membuat minimal 4.000 cuitan atau komentar sekali beroperasi. Sementara itu, yang dimaksud jaminan adalah kata kunci yang diinginkan menduduki posisi trending topik. Cuitan tersebut langsung menuai beragam reaksi dari netizen yang terhormat, yang tidak sedikit merasa taktik Tasya sia-sia karena lebih dulu bocor. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Wah, ini masalahnya kamu tuh negornya itu gimana? Kalau negornya baik-baik nggak mungkin orang itu takut. Kabur itu kalau takut mana ada dosa kabur, apalagi dosa gara-gara mecahin kaca, skincare, terus itu dianggap dosa. Mana ada? Dosa itu kalau lu ngegibahin dia itu namanya dosa. Aneh sekali kau ini. Gue buka thread Twitter, terus shock lihat thread ini. Jadi ini salah satu korban yang secara tidak langsung jadi korban food comparison atau food bloggernya itu compare sama ini, di compare sama pisang nuggetnya anak presiden yang notabene itu bukan food premium atau bukan makanan premium kelas bintang 5 atau apa, itu pasti suppliernya sama, segalanya sama. Walaupun basic masaknya juga pun akan mirip, nggak akan jauh beda, tapi di compare ini nggak enak katanya gitu, sampai dia bangkrut, punya cabang 4 sampai habis sekarang bangkrut. Gue pesan deh sama food blogger, karena gue juga pelaku F&B, gue juga kalau mau nge-review makanan, paling nggak kalau ini nggak enak, kasih solusi gitu, ngasih solusi gitu. Pengennya kayak gitu, belum kesampaian aja nih. Jadi food blogger menurut saya yang bagus, kritikus makanan yang bagus. Kalau ini enak, kenapa enak, punya knowledge gitu loh, punya knowledge ini kenapa enak, ini kalau nggak enak kenapa ini nggak enak gitu, punya knowledge, punya solusi. Apa yang akan gue lakukan kalau seandainya gue jadi tim PR atau tim humasnya Tasya yang abis kena kasus karena banyak pegawai yang mengeluarkan unek-uneknya tentang perlakuannya dia terhadap pegawainya selama ini. Gue tidak akan membicarakan tentang sifat dia atau kepribadiannya dia, karena terserah teman-teman aja. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama itu tentu harus respons yang cepat. Kenapa kalau lu responnya lambat, terus kalau misalnya lo ketika respon gak hati-hati tapi malah mengeluarkan pesan-pesan yang gak jelas gitu, itu malah akan jadi memperburuk suasana. Jadi harus benar-benar dipikirin tuh, pertama respon seperti apa, lalu yang kedua ngumpulin semua informasi, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Orang yang kadang bersuara itu bukan karena itu suatu hal yang benar, tapi menjadi ikut-ikutan. Nah, ini harus diidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, kalau misalnya udah teridentifikasi mana yang benar yang mana yang salah dan memang terbukti apa yang dilakukan itu terjadi, kan menurut gue Tasya harus minta maaf gitu dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan banyak banget cara minta maaf yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi gue nggak mau kasih tahu lebih lanjut. Tapi yang jelas harus ada permintaan maaf ke orang-orang yang mungkin pernah bekerja sama dia dan dia perlakukan dengan salah. Tentu habis itu lo klarifikasi intinya ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada regret,
reasons and remedy. Regret lo menyesali lo pernah melakukan itu, reasons-nya ya lo menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, dan remedy-nya apa yang udah lo lakukan untuk memperbaiki ini dan kedepannya akan seperti apa. Kalau permohonan maafnya ini sudah terlaksana, klarifikasinya juga udah dilakukan, harus ada komunikasi transparan gitu kelanjutannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah engage with critics, artinya kalau misalnya ada orang yang mengkritik gitu, lo dengerin aja gitu, jangan membela diri, malah ujungnya jadi jelek. Dan terakhir adalah emang berubah, karena kalau misalnya lo cuma ngomong doang tapi nggak ada perubahan, pada akhirnya orang-orang jadi tetap nggak percaya sama brand image lo. Itu yang bisa gue lakukan sebagai tim PR-nya. Gimana menurut kalian? Gue pengen ngebahas kalau kalian nggak bawain staff kalian, tim PA, nanny, atau nggak helper ke luar negeri atau nggak ke dalam negeri. Kalian harus ingat tim kalian ini yang ikut kalian untuk syuting video, untuk setrikain baju kalian, untuk beresin koper kalian, bawa dokumen kalian. Mereka ini sedang bekerja. Jadi jangan pernah kalian tunjuk jari kalian dan bilang kamu itu kurang berterima kasih sama saya udah diajakin jalan-jalan. Karena mereka pergi untuk kerja. Dan kalaupun kalian pikir bahwa tim kalian segitu banyak itu mahal, kalian harus bisa ngomong sama dia, gue cuma bisa ngasih biaya makan segini nih, oke nggak buat lo? Kalau misalnya nggak oke, bisa nggak sih kita cut down begini? Kalian harus ada discussion. Kalau mereka oke dengan apa yang kalian tawarkan, ya why not? Ya, dan kalau kalian mau pergi dengan tim kalian, kalian harus ingat ya, mereka ini nggak menghabiskan waktu mereka 24 jam bersama kalian sehari-harinya. Jadi kalian nggak pernah tahu ada keluarga yang menunggu dia di rumah, ada anak yang nungguin dia, suami, istri, atau nggak orang tua yang membutuhkan mereka sehari-harinya. Jadi ketika kalian mau keluar negeri, kalian harus tanya sama mereka, kalian bisa nggak ikut gue? Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalian coba aja cari tim yang lainnya yang mau ngambil kesempatan itu. Dan kalian harus ingat akan ada waktu kalian tuh mencari privacy, entah makan bersama keluarga kalian sendiri atau enggak kalian makan bersama business partner kalian aja. Jadi tim kalian ini nggak bisa ikut. Jadi kalian harus bisa mikirin tim kalian nanti makan apa. Makanya ada biaya per diem. Per diem ini kayak ongkos per harinya mereka dapat berapa ketika mereka pergi bersama kalian. Mereka harus bisa ngatur makannya mereka sendiri, be it mau makan sama kalian atau enggak, mereka harus bisa ngatur apa yang mereka mau. Kalaupun mereka nggak mau pakai, nanti dipakai untuk jajan, ya mereka nggak bisa komplain lagi. Uang itu ya harusnya mereka gunakan dengan baik. Nah ini untuk teman-teman yang mau keluar negeri, keluar kota dengan atasan kalian. Kalian harus ingat kalian pergi itu untuk kerja, bukan untuk jalan-jalan. Kecuali memang sudah ada agreement, oke kita pergi untuk jalan-jalan, happy-happy, ayo kita pergi happy-happy bareng. Tapi kalau kalian pergi untuk kerja, kalian harus kerja dengan baik. Kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, kalian lihat atasan kalian itu lagi riweh, lagi banyak bawaan, kalian bantuin, offer bantuan kalian. Kalian pergi dengan mereka bukan hanya untuk lihat kanan, lihat kiri, happy-happy, update status, enggak. Kalian kesana untuk kerja, kalian gunakan kesempatan itu untuk menaikkan karir kalian. Karena ketika kalian tuh udah diajak pergi, berarti atasan kalian atau enggak siapapun itu sudah percaya dengan kalian kalau kalian sudah saatnya bisa dibawa pergi-pergi. Nanti suatu saat kalian akan dipercaya untuk pergi sendiri, nggak perlu ngikut lagi. Dan ketika kalian sudah dipercaya untuk pergi sendiri, itu enak banget, kalian tinggal ngatur schedule kalian sendiri, keuangan kalian sendiri, and it's very fun. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Remember, communication is key. Obrolin apa yang kalian harapin antara atasan dan antara tim. Oke. Soal tweet Twitter yang lagi rame banget sekarang yang katanya salah satu YouTuber diduga itu adalah Tashi memperlakukan karyawannya dengan semena-mena atau bisa dibilang tidak memanusiakan manusia. Pokoknya di situ diceritakan bahwa salah satu karyawannya, disebutnya di situ Mawar, itu pernah diajak dia ke Dubai agak lama dan selama di sana tidak diperlakukan dengan baik. Kayak contohnya soal makanan, dia harus nunggu Pak Bos dan Bu Bosnya selesai makan, kemudian dia makan sisanya aja, atau dia tidak pernah dipesankan satu porsi, pasti untuk bareng-bareng sama karyawan yang lain. Di tweet itu juga diceritakan bahwa si Mawar ini tidak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Job desk-nya kan seorang videografer, pastinya nge-video, ngedit video, tapi dia tuh kayak sering disuruh ngebawain belanjaan, ngurus anak dan sebagainya. Pokoknya kerja di luar job desk gitu. Nggak hanya itu aja, katanya juga gajinya molor alias tidak tepat waktu dibayarkannya. Bahkan si Mawar ini kan pernah cerita gitulah ke Alifah gitu, ke temen kerjanya dia juga curhat gitu, dan Pak Bosnya itu bisa tahu secara detail ternyata WhatsApp-nya nyangkut di laptop kantor dan diduga dibaca semua sama
si Pak Bos. Akhirnya di sidang bla 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 dipecat, dan dia nggak punya bukti konkret karena posisi HP pecah. Nah, karena sempat dipinjam, balik-balik dalam keadaan pecah rusak, nggak ada nomor SIM dan sebagainya. Jadi nggak ada dia bukti. Sampai akhirnya tweet itu muncul menceritakan segala kronologi tentang Tasya gitu. Nah, lucunya lagi sekarang muncul buzzer-buzzer yang diduga itu adalah suruhannya Tasya. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, cuman memang komen-komennya tuh sama semua gitu. Gue nggak tahu di luar itu semua, gue cuma mau bilang ke kalian, please banget kalian yang punya karyawan atau seseorang yang kerja sama kalian, memanusiakan manusia itu penting banget. Nggak ada ruginya kita berbuat baik kepada orang yang bekerja sama kita gitu loh. Kita tuh simbiosis mutualisme sama mereka. Mereka butuh kita, kita juga butuh mereka gitu. Gue ngomong kayak gini juga karena gue punya ART juga, gue punya pengasuh buat anak gue juga. Dan gue selalu menganggap mereka itu adalah bagian dari keluarga gue. Gue gak sungkan untuk sekasur sama mereka, ngobrol, curhat, kita makan bareng, gak pernah beda meja. Dan hasilnya apa kalau kita terus berbuat baik sama karyawan? Karyawan itu betah, awet, kerja sama kita juga enak, dia juga enak. Kita bisa nambah keluarga. Pokoknya bener-bener anggap mereka tuh temen sama kayak kita gitu.